Assalamualaikum. Semangat pagi. Cek sound dulu ya. Suaranya udah masuk belum? Tes. Halo. Suara udah oke? Oh ya udah. Kalau udah oke berarti saya nggak usah pakai headset ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu sampai 20 orang. Nanti bisa dimulai sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Semangat pagi. Amat Naufal. Semangat pagi Mbak Ira. Ira Indraswati, suara sudah jelas. Siap-siap. Lagi serak ini, kemarin habis batuk. Supiati Ningsih. Semangat pagi Mbak Supiati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah ada 33 ya. Langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Apriana. Owner pemegang stokis AA2806 dari Magelang. Iya Mas, suara saya serak-serak basah. Kemarin habis batuk soalnya. Ya, saya lanjut ya. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa bertatap muka, belajar bareng di KDI Fokus Online ini meskipun via daring. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada panitia KFO beserta para upline sponsorisasi, Mbak Fitri Yusiani, pemegang stokis 2201, Ibu Ismawati, pemegang stokis W1647, Bapak Musli, Bapak Almarhum Heru, Bapak Munir Hadi Murtana, Bapak Sindu, Bapak Ardi, dan Bapak Ali. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan saya sharing-sharing di grup kelas KFO ini. Jujur ini baru pertama kalinya, jadi saya agak-agak grogi ya teman-teman. Semangat pagi, kita sambil sapa-sapa dulu ya. Semangat pagi Mbak Novi. Sebelumnya saya mau menceritakan, di sini tidak bermaksud untuk menggurui ya. Kita sharing-sharing aja, soalnya saya juga baru belajar. Saya mau sharing sedikit perjalanan saya di bisnis NASA yang dimulai dari dulu pas sekolah. Jadi awal mulanya itu dulu tahun 2017, saya masih sekolah kelas 3 SMK. Nah, saat itu saya memang belum mengenal NASA.
Saat itu memang saya belum mengenal NASA, tapi saya udah jualan all shop alias udah jualan palu gada, jualan pulsa, pokoknya semua yang bisa saya jual gitu. Soalnya dulu pas kelas 3 SMK itu orang tua saya buat membutuhi kebutuhan sekolah saya masih belum cukup ya, diibaratkan kami keluarga dari secara finansial masih kurang. Nah, jadi saya berpikir gimana caranya biar saya bisa membantu kedua orang tua saya. Pada saat kelas 3 SMK, saya dimodalin kakak saya buat jualan pulsa. Nah, itu pertamanya cuma dimodalin 100.000. Nah, lambat laun saya jualan pulsa, tapi lama-lama kok hasilnya itu nggak ada, karena tahu sendiri ya, kalau jualan pulsa itu pasti diutang kan. Nah, itu pun untungnya tuh cuma 1.500 gitu. Terus saya mikir, wah gimana ya, saya tuh belum bayar SPP sama belum bayar uang gedung, sedangkan ujian nasional saat itu udah mendekati. Jadi saya bingung ngomong sama orang tua saya. Nah, bapak saya bilang katanya nunggu dulu, nunggu bapak punya uang baru dicicil gitu. Terus saya mikir, ya Allah, saya pengen punya usaha sampingan, entah itu jualan apalah pokoknya gitu. Terus saya muterin duit 100.000 itu buat jadi reseller kosmetik dan palu gada. Pas waktu itu 2017 ya, 2017 awal itu. Nah, saya udah lumayan nih jualan palu gada itu, omsetnya per bulan bisa sampai 3 juta. Cuman ya itu, saya harus rela COD, harus pokoknya semua saya jalani, jualan apapun saya coba. Dan lambat laun uang 100.000 itu muter, yang dari modal pulsa saya lereni dulu, ibarat itu saya berhentiin dulu jualan pulsanya, terus saya lanjut ke jualan palu gada itu buat muter modal palu gada. Alhamdulillah lumayan hasilnya. Terus pas lulusan itu udah bayar ya SPP-nya. Pas lulusan itu saya lulus langsung bingung juga. Wah, kalau cuma nge-shop tok saya takut nggak cukup, soalnya di posisi lain bapak saya itu udah sering sakit-sakitan. Nah, makanya saya yaudahlah tak nyoba kerja. Pas lulus itu tahun 2017 ya, itu 2017 Juni kayaknya, Juni itu saya daftar kerja di daerah Magelang, namanya di pabrik, ya pokoknya ada pabriknya, itu pabrik plastik. Nah, pas pas kerja itu kan namanya juga anak training itu kan ya pokoknya kalau anak masih baru lulus terus masuk pabrik kan ibaratnya kaget ya, kok kayak gini kerjanya tuh ibaratnya kayak disuruh-suruh lah sama yang udah sama yang atasan gitu, ibaratnya kamu ini buang sampah gini. Nah gitu. Nah, di sisi lain saya tuh mikir, ya Allah, saya tuh udah kemarin-kemarin udah di zona nyaman ngolsop, kerja sendiri jarang gitu loh, orang tua saya pun jarang, misalnya kalau nyuruh pun pakai bahasanya yang halus. Tapi di dunia kerja ini pas di pabrik itu memang bener-bener saya ngerasain kerjanya itu gitu-gitu aja gitu loh. Terus udah capek menguras waktu juga ya, menguras tenaga, menguras waktu, karena kan jamnya itu dari jam 7 nanti sampai shift sore. Nah, dari
shift sore itu, nanti shift malam kayak gitu, pokoknya shift-shiftan lah. Sedangkan jarak saya ke tempat kerjaan itu lumayan jauh, sekitar 20 kilometeran. Nah, saya jalani di pabrik itu selama beberapa hari. Pikir saya kan, saya cuman kaget ya, kaget, oh, kok dunia kerja kayak gini. Nah, terus saya mikir, ya udahlah tak nyambi ngolsok juga gitu kan. Nah, pas lambat laun saya betah-betahin di pabrik itu sekitar 2 minggu itu saya masih betah. Terus pas udah masuk 3 minggu, nah ada nih satu kejadian yang sampai saat ini tuh nggak bisa saya lupain. Nah, saya tuh kan suruh apa namanya shift malam kan, shift malam pulangnya jam 11 malam. Nah, jam 11 malam itu posisi saya juga sama-sama capek ya, namanya juga kerja. Tapi apa ya namanya, ibu-ibu yang apa sih, itu yang atasan saya, namanya istilahnya mbok ane nek di sini ya. Mbok ane itu bawel lah, ibaratnya galak gitu toh. Terus saya disuruh cuman buang sampah. Nah, saya lagi mau menyet, wong saya tuh lagi disuruh nali plastik kan. Nah, saya nali plastik, terus disuruh ini buang BS-nya gitu kan. BS itu ibaratnya sampah plastik kalau di pabrik plastik. Nah, itu saya lagi mau menyet, lagi berdiri, terus langsung dibentak-bentak lah. Padahal kan ya namanya juga, ya mungkin karena saya butuh pemakluman juga, baru anak training beberapa hari kerja, terus baru nemu mbak-mbakan kayak gitu, juga kaget loh. Ini kan aku juga slow gitu loh, terus apa namanya, meskipun santai tapi saya tetap jalan, tapi kok ya dibentak-bentak gitu. Nah, saya langsung ya udahlah, nggak apa-apa lah, namanya juga kerja ikut orang gitu ya. Terus saya langsung buang sampah itu, terus pas balik tuh disindir-sindir, ya pokoknya adalah itu bikin bikin sampai saya sekarang apa namanya terngiang-ngiang, ibaratnya itu masih di kepala tuh masih, oh saya tuh pernah diremehin, pernah kayak gini, pernah gini gitu kan. Nah, saya keluar pas shift malam itu, pulang kan. Nah, pulang terus saya bilang sama teman saya, aku besok mau keluar kerja gitu. Terus teman saya bilang, loh ngopo kok kok nganu, kenapa kok metu kerja gitu, ibaratnya kenapa kok keluar kerja, apa padahal baru 3 minggu loh, bentar lagi kita gajian, teman saya bilang gitu. Tapi saya udah nggak betah kan, saya udah nggak betah karena sistem kerjanya yang bener-bener monoton, dari jam 7 pulang jam 3, terus habis itu kayak pulang itu cuman buat tidur gitu loh. Terus rasanya tuh nggak bebas. Nah, makanya saya bilang sama teman saya, aku harap terus ke usahaku wae, saya bilang gitu kan. Terus ke usahaku tuh nerusin usaha all shop saya yang dulu jualan palu gada. Nah, itu saya pulang jam 11 malam, malam-malam itu, terus sambil turut jalan itu saya nangis. Ya Allah, kok kayak gini banget kerja ikut orang gitu loh. Maksudnya kaget banget, kagetnya kerja ikut orang, dibentak-bentak, udah jamnya monoton, udah kerjaannya monoton, jamnya terikat. Nah, saya itu nangis sepanjang perjalanan. Biasanya setengah 12 itu udah sampai rumah, setengah 12 malam udah sampai rumah. Itu saya rindi banget jalan itu, jalannya pelan-pelan, terus apa namanya, nangis sepanjang perjalanan kan. Saya pulang. Nah, pulang sampai di rumah tuh jam 12-an, karena saya nggak mau orang tua saya tuh apa namanya kepikiran saya kan. Nah, saya pulang dalam keadaan udah mata sembab, udah pokoknya ya udahlah, nikmatin aja, saya pikir gitu kan. Saya pulang terus tidur. Besok paginya saya bilang sama ayah saya gini, Pak, saya mau keluar kerja, saya nggak betah kerja di pabrik, mau ngelanjutin usaha aja, minta doa restunya ya supaya usaha saya itu apa namanya berhasil, yang all shop ini. Terus bapak saya bilang, ya rapopo nduk, dilanjut ke bae, soalnya usahamu ku ya wis lumayan kan hasilnya, bilangnya gitu.
dalam artian nggak apa-apa dilanjutin aja, nggak apa-apa dilanjutin aja, soalnya usahamu itu kan udah lumayan kan, punya pelanggan banyak, bapak saya bilang gitu. Terus apa namanya, saya bilang, saya janji pak, saya mau apa namanya fokus di usaha saya, terus saya bakal berpenghasilan 2 kali lipat dari gaji pabrik. Saya berprinsip kayak gitu, saya bilang sama bapak saya kayak gitu. Terus bapak saya bilang, bismillah nduk, tak dongak no kue sukses gitu kan. Nah terus lanjut, saya langsung paginya itu, meskipun apa ya, belum ada sebulan kan, tapi saya tetap tetap bikin surat pengunduran diri. Ya masuknya baik-baik, keluarnya nggak baik-baik. Nah saya bikin surat pengunduran diri. Ya besok itu jatah saya libur. Nah saya langsung bikin surat pengunduran diri, tak tulis, terus tak antarkan ke sana. Nah mau ketemu HRD-nya tuh nggak bisa, katanya harus harus nemuin siapa namanya, QC, bagian QC, pokoknya bagian-bagian supervisor buat minta tanda tangan pengunduran diri. Tapi apa ya, ya udah saya bilang sama satpame, terus satpame bilang ya udah mbak, titip saya aja nggak apa-apa, nanti tak sampein kan gitu kan. Nah saya pikir ya udahlah, tak titipin aja nggak apa-apa. Terus saya berpikir berarti aku selama tiga minggu ini kan betah-betahin di pabrik, berarti saya kerja rodi ya. Saya kan mikirnya gitu. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Dendam positif kan. Saya pikir itu meskipun cuma 3 minggu, tapi besok bulan depan dibayar. Ternyata enggak sama sekali menerima gaji. Nah saya kan bilang sama bapak saya, Pak, masa ATM ku diblokir? Katanya bilang, Pak, masa ATM ku diblokir sama perusahaan, padahal belum terima gaji gitu. Ya wes, nggak apa-apa gitu kata bapak saya. Sesuk lah oleh ganti nih, besok dapat gantinya gitu kan. Terus saya mikir ya udahlah nggak apa-apa, pokoknya saya dendam positif, gimana caranya saya biar berpenghasilan lebih dari gaji pabrik. Saya prinsipnya saat itu cuman gitu, tekad saya kayak gitu. Kok pengen nangis? Iya mbak, ini saya memang agak dikit-dikit kalau mengingat perjuangan saya dulu itu memang bener-bener ya Allah, mulai dari nol banget. Nah terus setelah apa namanya, setelah saya keluar itu saya udah nggak mikirin tuh mau digaji apa enggak, pokoknya terserah, saya ikhlas lillahi ta'ala, pokoknya bakal ada gantinya gitu kan. Nah pas apa namanya, pas udah keluar dari kerjaan itu, saya terus mikir, wah tak perbanyak stok aja po ya, itu palu-palu gada kayak skincare. Dulu kan saya jualannya skincare macam-macam ya, ya mungkin ada krim abal-abal dulu yang saya jual, tapi sekarang udah insaf, saya nggak jual lagi, saya fokus di NASA aja. Nah itu terus apa namanya, pas habis keluar itu kan tiap malam kalau all scroll Facebook kan. Nah nggak sengaja nih pas malam itu saya nyekrol Facebook. Nah saya juga nggak tahu kok bisa berteman dengan sosok ibu leader hebat saya dari Sidoarjo, namanya Mbak Ismawati. Salam hormat untuk upline saya Mbak Ismawati. Nah itu saya nemu postingan Mbak Ismawati. Pokoknya Mbak Ismawati itu nulisnya saat ini, pas saat itu nulisnya gini, apa namanya, wah jualan NASA kok koyo jualan kacang goreng laris banget gitu kan. Saya lihat pas dari bongkaran nih Mbak Ismawati, saya lihat apa namanya, Mbak Ismawati itu lagi bongkar-bongkar produk NASA odol, terus ada Grace, ada CFC saat itu. Terus apa namanya, saya nggak langsung komen sih, saya cuma lihat-lihat, terus tak scroll, tak kepoin Ismawati NASA kan Facebooknya. Nah saya buka Ismawati NASA, terus gini, nah itu kok cuman jualan produk itu. Nah saya kan penasaran, saya simpen dulu nih nomornya, saya simpen nomornya di WA. Terus saat itu malam-malam ya, pokoknya jam 12 itu saya masih melek. Nah saya tuh kepikiran, kok tak tanya ini po yo, kok potensinya tuh aku baca-baca di postingannya Mbak Ismawati itu
luar biasa banget gitu loh, pokoknya ada bonus-bonusnya, terus jualannya itu bener-bener kenceng banget. Nah saya kan mikir, wah ini jualan apa sih kok laris banget kayak gini, terus postingannya juga apa namanya, jualan nasa kayak jualan kacang goreng laris banget gitu. Saya kepo itu dari kata-kata itu, saya langsung WA malam itu, terus bilang, assalamualaikum mbak, sebelumnya maaf, saya Apriana dari Magelang, mau tanya mbak itu jualan apa ya, kok kayaknya di Facebook laris banget gitu kan. Nah terus Mbak Ismawati itu langsung pas respon, jualan kayak kacang goreng. Iya Mbak Ismawati, just banget ini marketingnya, bikin saya tertarik saat itu. Nah itu terus saya kan WA Mbak Ismawati kan, terus bilang, Mbak Ismawati balasnya gini, Waalaikumsalam, salam kenal ya Mbak Apriana, saya Ismawati dari Sidoarjo gitu kan. Terus dia tuh nggak langsung jelasin sistem NASA tuh gimana, cuman dia ngomong pokoknya kalau kalau ini tuh jualan jualan skincare, jualan kesehatan sama pertanian, ngomongnya gitu kan. Terus oh ya mbak, saya minat jadi reseller lah, saya langsung gitu. Saat itu tuh nggak mikir, nggak baca-baca tentang bayar starter kit kan. Nah saya langsung dibalesin tuh langsung penjelasannya, cara daftar NASA gini gini gini. Terus saya mikir, loh kok bayar gitu kan. Terus saya bilang, mbak kok bayar itu buat apa ya, saya kan gitu kan, sedangkan itu modal saat itu saya masih muter banget. Terus Mbak Ismati balas, sebenarnya daftar NASA itu gratis kok mbak, cuman kita mengganti biaya pendaftaran kit B, terus dapat 3 produk, cuman bilang gitu. Terus nih, terus produknya tuh bisa dijual lagi, bilangnya Mbak Ismati gitu. Terus iya apa mbak, iya bisa dijual lagi apa dipakai sendiri, kata Mbak Isma gitu kan. Terus saya mikir, kalau dijual lagi berapa gitu kan. Biasalah otak-otak cuan, otak-otak bisnis itu udah kayak gitu, kayak terbentuk mindsetnya dijual lagi dapat berapa gitu loh. Terus saya mikir, wah ya udah kesempatan aja nih, saya jual aja, soalnya kan lumayan kan, daftarnya 200, dijual lebih dari itu. Saat itu saya daftarnya 250 plus ongkir soalnya. Terus langsung apa namanya, setelah Mbak Ismawati menjelaskan, saya masih mikir-mikir nih karena bayar 200.000. Terus saya diemin dulu chatnya, terus selang selang 1 hari apa 2 hari, Mbak Ismawati itu follow up saya, jadi WA lagi, assalamualaikum mbak gitu kan. Waalaikumsalam, gimana mbak, jadi mau daftar apa member NASA ndak gitu kan. Terus saya bilang, wah sayang uang 200.000 itu gitu kan. Terus ya itu dijelasin panjang lebar, bisa dijual lagi gitu. Ya udah deh mbak, nggak apa-apa, saya kan mikirnya gitu. Terus dilalah Mbak Ismawati, tos dulu yang punya otak cuan, tos Mbak Kurnia ini leader hebat, pokoknya idola saya. Nah terus itu apa namanya, pas udah selesai WA gitu, saya langsung besoknya daftar. Pas udah dijelasin gitu, saya besok langsung daftar. Terus apa, Mbak Ismawati bilang, baik mbak, saya proses pendaftarannya gitu kan. Nah apa namanya, itu di sekitaran pertengahan bulan Juli, September 2017 itu saya resmi bergabung menjadi member NASA, disponsori sama Mbak Ismawati langsung. Nah saat itu saya apa namanya bingung kan, ini apa sih yang mau dijualin gitu kan, yang mau dijualin apa, produknya banyak. Terus saya bilang, mbak, saya cara jualnya gimana gitu. Terus dimasukin grup sama Mbak Ismawati. Terus apa namanya, langsung dikasih tahu ini harganya gini 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 gitu kan. Terus ya pokoknya awal-awal itu saya masih rewel lah, masih ibaratnya ngeregoni Mbak Ismawati. Maaf banget ya Mbak Ismawati, apa dulu saya sering ngerepotin banget, sampai saat ini pun saya masih ngerepotin, masih tak rewelin.
buat konsultasi. Nah itu apa namanya, setelah lambat laun dikasih tahu, ini mbak kalau harganya itu di wilayah Jawa ya, terus nanti jualnya ke harga konsumen ini gitu. Oh iya siap, saya kan gitu kan. Nah itu saya fokus tuh penjualan, saya belum dikasih tahu sama sekali sistem, sama Mbak Ismawati. Nah itu saya juga kayaknya masih dikit-dikit nyambi palu gada, belum belum apa ya, belum sefokus langsung ke NASA gitu. Terus Mbak Ismawati waktu itu juga teknik giringnya tuh bagus banget, biar apa ya, ibaratnya saya kan jarang-jarang kan chat dia, meskipun apa namanya udah tahu cara jualannya, cuman jarang konsultasi gini di grup ya, sebatas nyimak aja. Terus Mbak Ismawati itu WA saya buat order baju, pokoknya saat itu buat order baju, kayak ini ibaratnya kayak nyenang ke saya gitu loh, teknik giring closing kayak gitu, nyenang ke saya. Beli baju 2 pieces, kayaknya bajunya tuh saya masih inget, lorek-lorek gitu. Nah udah saya kirim, terus makin lama kok, kan udah save nomor, makin lama kok, wah ini kok Mbak Ismawati ini kenceng, maksudnya bongkarannya gini gitu tau. Terus saya makin kepo, mbak gimana sih biar caranya itu jualan saya itu laris gitu kan. Terus Mbak Ismawati ngasih trik-trik apa namanya, jual beli di online. Udah dasarnya Mbak Ismawati itu cerdas ya buat jualan online, jadinya saya manut aja lah gitu. Terus saya dikasih tahu tips-tipsnya, antara lain itu diajarin buat gabung ke grup jual beli area daerah sekitar kan, gabung aja, terus nanti nge-add teman-teman tertarget kayak gitu-gitu diajarin. Terus oh iya, jadi saya tuh di bisnis NASA tuh niatnya awalnya tuh mau nambah penghasilan, biar apa namanya, biar kayak bisa kayak Mbak Ismawati gitu loh, orderannya budak-budak temen gitu loh. Terus ya udah, saya selama 2017 sampai 2018, nah itu saya fokus penjualan pribadi. Itu saya dulu yang waktu itu laris itu pasta gigi NASA sama CFG gitu. Tapi pasta gigi NASA itu memang benar-benar laris, meskipun poinnya cuma 1. Saya itu bilang sama Mbak Ismati, mbak saya ini kok odol ini kok laris banget ya gitu kan. Terus Mbak Ismawati menyarankan buat stok produk. Nah saya mikir, wah ya nggak apa-apa sih, apa saya stok, soalnya kan ini uangnya muternya cepet gitu kan. Saya itu langsung pas penjualan itu saya langsung nyetok produk itu 2 dus PGN. Itu saya fokus ke jualan odol dulu, odol sama COSG itu dulu di sini laris banget, sampai barangnya inden-inden, belum selengkap produk sekarang kan. Nah saya itu fokus jualan dulu selama 1 tahun. Nah apa namanya, ruginya saya itu terjebak di penjualan pribadi, soalnya kan saya udah, wah duit dulu kan duit 100.000 dari jualan pulsa, saya muter buat palu gada saya modal itu 200 buat NASA, saya putar-putar lagi jualan odol kok laris banget di sini. Nah saya sampai nyetok itu kan dua dua apa namanya, dua dus itu. Terus udah jalan selama setahun. Nah saya capek, tapi saya tuh pas saat itu udah mendekati manajer. Tiba-tiba itu manajer itu hasil penjualan pribadi saya di 2018. Terus saya bilang ke Mbak Ismawati, Jabri lagi, mbak ini kok ada manajer itu apa ya, saya kan gitu kan, ini apa sih, wah saya tuh ngerasa seneng banget gitu loh, wah aku jadi manajer PT NASA, udah mikirinnya walah aku manajer gitu ya, Pak Lum lah, kan belum tahu jenjang karir kan. Nah terus apa namanya, Mbak Ismati jelasin kalau di NASA itu ada jenjang karirnya mbak, kalau manajer, terus silver manager, gold manager itu nanti tiap bulannya ada penghasilan pasif income, terus dikasih tahu penghasilan pasif income tuh gini, didapat dari PV, dari poin gitu kan.
Terus saya mikir, oh gitu. Nah, saya belum tertarik banget, masih fokus banget penjualan pribadi. Terus Mbak Ismawati itu bilang, Mbak kalau udah jualannya udah kenceng, jangan terjebak di zona nyaman ya, sambil bangun jaringan gitu kan. Terus belum ngeh jenjang karir ya. Iya Mbak, belum ngeh jenjang karir saat itu. Cuman taunya saya naik manajer hasil penjualan pribadi. Nah, terus dikasih tahu sama Mbak Ismawati, diajarin cara-caranya. Ini Mbak sambil bangun jaringan gini-gini. Lah, bangun jaringan itu gimana Mbak? Saya kan jaringan itu saya pikir itu apa sih? Jaringan kan gini-gini gini ya. Terus saya mikir jaringan itu apa gitu. Terus dia bilang, rekrut member baru, karena poinnya downline itu juga poin sampean gitu kan. Terus nih, oh gitu. Terus nih, iya Mbak, saya apa namanya tak nyambi rekrut member gitu kan. Iya, naik manajer masih Superman. Bener banget Mbak Ismawati, saya nyesel dulu, Superman banget dulu, ngeyel. Terus itu saya lanjut ya teman-teman. Terjebak di penjualan ya Kak. Iya Mbak, saya terjebak di penjualan pribadi dulu selama 1 tahun. Terus lanjut ya. Nah, pas apa namanya, pas udah dibilangin sambil bangun jaringan, nah saya udah mulai apa ya, nawarin ke teman saya yang pelanggan dulu. Saya tawarin baik-baik, Mbak, daripada saman beli dapat harga mahal, mending gabung member aja, dapat harga murah, bisa jadi pemakai. Saya cuman bilang gitu kan. Nah, itu alhamdulillah reseller saya itu yang dulunya reseller Palu Gada itu sebagian udah saya nasakan, karena pas awal-awal itu yang saya prospek tuh mereka. Nah, mereka langsung gabung ke saya. Terus apa namanya, dolan pertama saya itu namanya Mbak Mahena. Mbak Mahena alhamdulillah sekarang udah manajer ya, pokoknya seleksi alam lah itu. Terus apa namanya, saya prospek terus. Prospeknya itu cuman simple, ngomongin kalau apa, daftar member itu dapat harga lebih murah. Nah, ketemulah jenderal saya waktu itu, namanya Mbak Wafir ya. Salam hormat buat Mbak Wafir dan dolan-dolan kedalaman saya. Sekarang Mbak Wafir udah stokis ya. Terus dulu awal mula saya ketemu Mbak Wafir itu, Mbak Wafir itu beli, kan dulu saya masih nyambi Palu Gada, beli rak sepatu sama bakso aci sama apa, rosvi, terus sama Viterna karena dulu Mbak Wafir ini apa namanya, peternak besar di Magelang. Pokoknya apa, peternak ayam di Magelang. Jos banget. Terus apa namanya, tak tawarin pupuk itu, pupuk NASA kan, pupuk Viterna. Nah, pas repeat order yang pertama rosvi itu udah ngasih tes nih, Mbak, rosvinya berhasil, saya haidnya jadi lancar, bilangnya gitu kan. Terus tanya-tanya itu pupuk itu, pupuk vitamin. Nah, vitamin itu vitamin ternak ya, Viterna saat itu. Saya bilang, ini Mbak harganya 55 atau berapa ya, saya lupa. 55 apa 60 gitu pokoknya. Terus saya anter ke rumahnya toh. Saya dulu sering main ke rumahnya nganterin apa, orderan-orderannya Mbak Wafir itu. Terus Mbak Wafir itu bilang, Mbak aku ki dikai diskon, Mbak aku tuh Mbak dikasih diskon, wong apa sering belanja ke sampean toh gitu. Terus saya bilang, ini aja Mbak, apa namanya, apa Viternanya ini tak kasih harga 50.000, cuman sama daftar member, mau nggak? Terus keuntungan daftar member apa ya, nanti sama bisa kulaan ini sendiri, bisa punya toko online dalam HP sendiri, pokoknya bisa sampai jualan. Terus mau jadi pengguna Viterna juga boleh. Saya kan bilang gitu. Nah, saat itu apa, Mbak Wafir langsung bilang, ya udah saya tak daftar member aja Mbak, biar dapat harga murah gitu kan. Viterna, dia pengguna Viterna sama Rosri sama PGN waktu itu. Nah, itu. Terus apa namanya, alhamdulillah sejauh itu Mbak Wafir terus berkembang, dan apa, kita semakin semangat buat rekrut member ya. Setelah 2018 2019 2018 apa 2019, pokoknya saya tuh dijabri lagi sama Mbak Ismawati,
bilang gini katanya, Mbak, yuk biar tersistem, biar kamu semakin paham ke depannya, ikut pendidikan di NASA. Terus pendidikan itu apa Mbak? Saya kan bilang gitu kan. Pendidikan itu biar kita tahu sistemnya NASA ke depannya gimana, mau dibawa kemana arahan bisnis NASA ini gitu. Terus, oh iya Mbak, terus bayarnya berapa? Dia ngasih posternya itu, waktu itu ILC, pendidikan pertama yang saya ikuti ILC, 100.000 di Yogyakarta, deket Gembiro Loko. Nah, saya kan bilang, wah di Jogja ya Mbak, saya tuh belum pernah ke Jogja. Ke Jogja pun dulu cuman naik bis. Maklum ya, saya dulu kan nggak punya motor. Nah, cuma naik bis. Nah, saya bingung antara ya atau tidak gitu kan. Terus, ayo Mbak, nanti ketemu teman-teman di NASA, teman-teman yang semangatnya luar biasa. Pokoknya nanti sama di sini tuh jadi punya teman banyak, teman baru gitu. Terus jadi kedepannya lebih tersistem. Terus saya bilang, saya sendiri Mbak. Iya sendiri dulu nggak apa-apa. Pendidikan pertama itu sendiri, nanti kedua ketiga itu bawa pasukan. Ya udahlah, Bismillah. Saya yakin, terus saya daftar ke Mbak Ismawati. Ya udah Mbak, saya ikut. Tapi saya di sana ditemenin ya, soalnya belum ada yang kenal. Saya kan gitu kan. Pas ELC itu terus nih, iya, iya Mbak pasti gitu. Terus saya juga deg-degan, belum pernah pertama kalinya ketemu Mbak Ismawati. Kayaknya tuh dulu upline saya itu tuh kayaknya galak, tegas gitu ya. Tapi ternyata pas hari H ketemu ELC itu, saya kan berangkat dari Magelang ke Jogja, perjalanannya hampir 1,5 jam ya teman-teman. Nah, hampir 1,5 jam, itu pun saya pakai Google Maps, diantar ditungguin lagi. Belum beranilah ibaratnya naik motor sampai Jogja. Soalnya kan jalannya kan kalau Jogja searah dua arah, udah kota besar gitu ya. Kalau di Magelang kan masih agak-agak sepi, kalau di Jogja itu udah rame. Nah, itu saya ikut ELC di Jogja, terus berangkat. Di sana saya tuh udah standby banget. Mulainya itu kayaknya jam 8, tapi saya jam 7 tuh udah sampai sana. Terus bilang Mbak Ismawati, Mbak saman di mana gitu kan. Mbak Ismawati masih masih di rumahnya Dik Bagus saat itu, karena upline-nya Mbak Ismawati kan Bapak Musli ya. Salam hormat untuk upline saya Pak Musli, sekeluarga, keluarga Diamond. Nah itu habis dari rumah Dik Bagus itu terus langsung meluncur ke tempat pendidikan ELC itu. Pertama kali ketemu Mbak Abriana, iya bener Mbak Siti Masruroh ini juga, saya waktu itu pertama kali ketemu teman-teman dari Sidoarjo itu di Jogja itu, di ELC itu. Nah, saya masih di luar, masih bingung. Ada Bapak Munir Hadi Murtana kan waktu itu di depan, tapi saya itu belum kenal sama Pak Munir saat itu, masih diem di depan. Yang lain pada pakai seragaman kaos-kaos gitu, saya masih pakai kemeja. Ya Allah, aku tuh nanti di sana ada temennya nggak ya, saya kan mikirnya gitu kan. Ya maklum, maksudnya masih masih baru-baru, terus pokoknya serba ya, takutlah, gini-ginilah, biasa kan kalau kalau masih baru seperti itu. Nah, terus Mbak Ismawati bilang, Mbak tunggu Mbak, nanti masuknya bareng saya gitu. Terus Mbak Ismawati sampai di tempat pendidikan ELC itu, terus di WA, Mbak semen di mana? Saya di sini. Terus saya ketemuan itu sama Mbak Ismawati, ada Mbak Fitri Yusiani juga, terus sama teman-teman Sidoarjo, pokoknya banyak itu. Terus Mbak salam kenal ya, gini-gini, terus pada salaman. Terus saya mikir, baru pertama kali ikut pendidikan langsung, wah kok ini teman-teman tuh sopan banget, maksudnya sopan santun, terus menyambut banget kedatangan saya tuh kayak bener-bener situ kayak di mall. Saya belum kenal tuh ya diajak ngomong, diajak ngobrol, terus dilelah kan sebagian jaringannya Mbak Ismawati udah ibu-ibu ya, ibu-ibu muda. Nah, saya kan tak cari-cari temen aja lah gitu kan. Saya di sana itu malah duduknya misah sama Mbak Isma sama Mbak Fitri, tapi saya cari temen masih sederetan, cuman saya cari temen yang kayak seumuran. Nah, saya saat itu sering-sering sama downline
crossland, terus mereka tuh udah jauh lebih senior dari saya cuma dengerin, wah kok saya nggak mudeng, nggak pati yang mudeng gitu loh. Akhirnya saya ya udahlah tak dengerin dulu gitu toh. Terus wes itu sama apa namanya, saya ngikuti pendidikan itu kan di Jogja, diisi sama Pak Ali juga. Nah itu pertama kali saya ketemu para mentor-mentor yang luar biasa, terus semangatnya pokoknya luar biasa banget. Terus saya, wah ini bener-bener menggugah semangat saya juga gitu. Terus saya pikir Bismillah lah, semoga saya di sini memang jodoh di bisnis NASA, saya mikirnya gitu kan. Terus udah pulang dari pendidikan itu saya langsung japri Mbak Ismawati, apa namanya, Mbak Ismawati ini yang dimaksud gini 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 itu apa gitu kan. Terus Mbak Ismawati jelasin lagi. Nah pas akhir Desember 2019 itu 2019, nah itu saya udah naik SM kan. Setelah ikut pendidikan ELC itu saya semakin ngebut cari jaringan, reseller tak masukkan jadi member NASA juga. Terus pas akhir Desember 2019 itu saya naik SM. Nah naik SM kan pas awal Januari itu saya dibilangin sama Mbak Isma, katanya ada pendidikan lagi namanya KDI Fokus 1 gitu kan. Terus saya bilang 2019 apa ya, 2019 apa 2020 saya lupa, pokoknya itu saya ikut KDI Fokus yang pertama di Hotel Nagari Jogja. Nah terus Mbak Isma bilang besok ketemu saya Mbak di sana gitu kan. Terus saya was ayem lah, ada temennya juga gitu toh. Nah dilala pas hari H itu Mbak Isma bilang, Mbak maaf, sampean saya titipkan ke Aplen ya, ke para Aplen ya, soalnya di sini ternyata ada KDI juga, jadi pengen ikut yang di sana aja yang terdekat gitu kan. Saya bilang, waduh tantangan banget nih, maksudnya nginep di hotel terus baru pertama kalinya, belum kenal siapa-siapa. Akhirnya apa namanya, saya berani keluar dari zona nyaman. Ya wis lah, toko nekat pokoknya manut Aplan gitulah, berarti toko manut gitu kan. Saya manut, disuruh ikut KDI, saya langsung ikut KDI itu. Uangnya pun saya nyicil kan Mbak Ismawati, kan saat itu biayanya 700.000 ya, 700.000 nginep di Hotel Nagari itu. Terus apa namanya, nyicil dari Mbak Ismawati, Mbak saya nyicil dulu ya dari beberapa bulan sebelumnya, soalnya saya tuh masih mikir sama muter kayak uang buat kulaan lagi. Nah itu saya langsung nyicil, udah terkumpul kurang 100.000 kayaknya, terus saya genepin. Nah pas Januari itu, pas hari H itu, saya kesana berangkat tuh diantar sampai rumah Adik Bagus. Nah sampai rumah Adik Bagus itu saya disambut sama keluarganya Pak Musli sama Adik Bagus. Terus berangkatnya adalah saya tuh bareng sama Adik Bagus, jadi saya tuh kedua kalinya ketemu Adik Bagus setelah di ELC, karena setelah di ELC itu saya kontakan juga, saya konsultasi sama Adik Bagus juga kan, termasuk upline sponsorisasi kan Bapak Musli itu. Nah saya apa namanya diantar sama Adik Bagus sampai ke Nagari itu. Dilalah Adik Bagus itu juga pembawa acaranya gitu loh, pembawa acaranya juga panitianya. Saya mikir, wah ini kok apa namanya, orang-orangnya kok humble banget, maksudnya sama orang baru tuh mereka tuh menyambut, saya mikirnya gitu kan. Terus pengalaman waktu itu saya tuh belum pernah nginep di hotel kan, nah terus saya nginep itu pokoknya masih desa banget teman-teman semua, mau nyalain lampu pun, mau buka pintu pun kita belum bisa waktu itu. Terus kebetulan saya tuh sekamar sama dolan-dolannya undernya Pak Musli juga, undernya Mas Ilham. Nah saya sekamar sama mereka. Alhamdulillah sekarang masih bersilaturahmi baik, Bunda Uus, terus Mbak Umida,
sama siapa lagi namanya, Mbak Isti dari undernya Mas Yanel Effendi juga saya sekamar dengan beliau. Terus kita di sana tuh sharing-sharing. Nah, semakin semakin nyaman kan sharing-sharing sesama temen yang sama-sama baru belajar gini 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 gini. Nah, alhamdulillah itu ikut pendidikan. Setelah ikut pendidikan 3 hari kan, setelah ikut pendidikan 3 hari, saya pulangnya itu dijemput lagi di rumah Dik Bagus. Maaf ya Dik Bagus, tak repoti terus waktu saya di sana. Terus apa namanya, setelah pulang itu saya semakin paham sama sistem, semakin wah berarti benar-benar ini sistem Minasa tuh bagus. Di sana saya tuh sebelum pulang di rumah Pak Musli digodok, ibaratnya Mbak Apriana kejar stokis minimal 10 juta per bulan gini gini gini. Terus apa namanya, pas itu saya tuh dijak serawung ke dalamnya Bapak Benaventura Ardi Nugroho ya. Itu terus diajak makan bersama. Itu kan saya kayak sebuah kehormatan banget ya, baru pertama ikut KDI terus diajak ke rumah Pak Ardi, terus dikenalin sama Pak Musli, ini calon diamond muda Pak Ardi gitu, Pak Musli bilangnya. Terus saya bilang amin ya Allah Pak, mohon bimbingannya ya Pak, saya bilang gitu. Terus saya minta tanda tangan sertifikat itu. Saya kan nulis kan, saya ingin berpenghasilan berapa gitu, nulis ditandatangani para upline. Nah itu saya pas pulang itu dengan penuh energi, penuh rasa semangat. Wah alhamdulillah, aku bener-bener kayak nemuin mukjizat itu. Nemuin apa ya, nemuin keajaiban. Dulu doaku bilang aku bakal apa namanya, bakal dapat gaji yang lebih besar dari gaji pabrik. Itu benar-benar Allah tuh doa apa, ngabulin doaku gitu loh. Terus saya pulang, wah ini bener-bener bisnis berpotensi banget. Kalau saya cuman fokus di penjualan kayak gitu memang eman gitu kan. Terus setelah pulang dari KDI itu saya fokus ke rekrut member. Jadi semakin berani gila. Ibaratnya gila tuh. Terus yang tadinya takut buat prospek ke pasar, saya coba-coba ke pasar, bawa brosur, bawa buku paket info. Saya belikan di itu apa, di Mbak Ismawati juga. Pas KD itu dikasih kan. Terus saya prospek orang-orang yang di pasar itu, ya alhamdulillah meskipun beberapa kali penolakan tapi ada kok yang gabung gitu. Terus sama saya fokuskan bide bide apa namanya, bide online tuh cari membernya via online gitu. Terus alhamdulillah sekarang jaringan saya udah berkembang, ada beberapa di Malaysia, terus di Magelang ini juga alhamdulillah offline juga ada, online juga ada. Pokoknya alhamdulillah banget saya apa akhirnya bisa bertemu bisnis yang tepat ini. Terus pas apa namanya, pas 2019, oh iya 2000, oh berarti saya KD itu 2018 ya teman-teman. 2019 itu 2019 apa 2020 ya, saya lupa soalnya ngerasa udah lama banget ya teman-teman, dimaklumin aja. Harus berani lebih gila ya kak, iya bener, harus berani lebih gila, terjun prospek langsung. Nah lanjut ya teman-teman, itu saya tuh pas pulang dari KDI itu selang 2 bulan itu saya naik ke goal manager, karena saya kan bilang sama Mbak Ismati, Mbak saya mau serius di bisnis NASA, tolong bimbing saya sampai saya bisa meraih 20 juta per bulan gitu kan. Saya dulu mikirnya 20 juta per bulan itu udah wow keren, 20 juta per bulan gitu kan. Terus Mbak Ismati, siap Mbak, siap gitu tuh. Terus selang 2 bulan, pokoknya 2 bulan dari pulang KDI itu saya makin gaspol, rekrut member terus naik goal manager itu bulan Maret 2019. 2019. Terus pas goal manager itu kan kalau syarat stokis 3 bulan berturut-turut kan harus 10.000 PV ya.
Nah, itu Maret, April, Mei, Juni. Nah, itu pokoknya pas goal manager itu saya masih fokus-fokus sama bangun jaringan. Terus apa namanya? Pas bulan Juni, nah saya pengajuan stokis. Pengajuan stokis terus apa namanya? Sambil dibilangin sama Mbak Ismawati, Mbak Apriana, apa namanya? Pelan-pelan ya sama nabung buat buat apa ujian stokis, karena ujian stokis itu kan minimal belanja 30 juta ya teman-teman. Nah itu saat itu saya juga muter ke pikiran gimana ya caranya saya tuh apa bisa sambil nabung itu. Nah alhamdulillah sih apa keuntungan dari pas waktu itu juga udah sempat saya tabung, jadi saya tinggal nambah-nambahi biar goal 30 juta. Nah pas bulan Juni pengajuan, bulan Julinya itu saya dipanggil sama kantor. Juli dipanggil bareng Mbak Eka dari Lubuk Linggau. Nah terus pas ujian itu alhamdulillah dapat nilai terbaik kedua, di apa yang nguji Pak Happy. Terus setelah itu saya belanja produk 30 juta. Tapi kan sebelumnya flashback ya teman-teman. Sebelumnya saya kan 30 juta itu belum belum benar-benar bulat. Nah, sama Mbak Smart itu disarankan eh, siapa yang jaringannya under Mbak Apriana yang mau nitip order gitu kan. Nah, saya bilang ke teman-teman saya, siapa yang ada orderan itu berapa orderannya di apa direkap, dijumlah, di total, nanti uangnya bisa nitip ke saya dulu karena saya besok mau belanja ke kantor. Saya bilangnya gitu kan. Terus alhamdulillah waktu itu saya tuh udah terkumpul sekitar 27 juta. 27 juta itu saya nabung dari bener-bener dulu, tabungan-tabungan dulu itu apa udah numpuk segitu, terus ditambah sama temen-temen nitip order, kayaknya nitip ordernya sekitar 6 juta. Nah jadi saya pas ujian stok itu pas lulus apa namanya belanjanya itu sekitar 33 juta gitu. Itu sebagian titipan dari downline. Lah alhamdulillah banget ya teman-teman, saya punya tim yang luar biasa kompaknya sampai saya tuh terharu. Ya Allah, alhamdulillah Allah tuh ngasih jalan ke saya memang di bisnis ini gitu loh. Terus alhamdulillah sampai saat ini apa namanya downline saya sudah berkembang dan udah mulai ternak stokis ini. Bismillah 2021 ini doain ya kita teman-teman biar diamond bareng ya. Nah sedikit nih saya mau apa ngasih tips-tips dan trik percepatan buat teman-teman naik stokis. Ini ya versi saya ya teman-teman. Kalau dari leader-leader mungkin ada apa namanya, ada yang lebih keren, lebih bagus, silahkan juga dipahami karena saya di sini juga masih belajar. Ini yang versi saya, trik percepatan sukses di bisnis NASA. Itu yang pertama, punya impian yang kuat. Punya impian yang kuat ya teman-teman. Karena dulu saya kan mikirnya apa, saya pokoknya gimana caranya mengubah ekonomi keluarga saya jadi lebih baik, terus lebih berkecukupan gitu kan. Bapak saya udah tua, ibu saya juga udah sering sakit-sakitan, jadi pokoknya impian saya tuh mau membahagiakan keluarga. Pokoknya saya mau berpenghasilan ini biar semua keluarga aku tercukupi, biar apa bisa nyekolahin adik gitu. Alhamdulillah saya tuh masih punya adik kelas 6 SD, bentar lagi SMP. Nah itu tugas saya buat nyekolahin lagi sampai ke jenjang berikutnya. Nah yang pertama itu impian yang kuat. Jadi teman-teman kalau di bisnis NASA ini harus punya impian yang kuat, biar pas kita lelah, pas kita apa ya lemah, kayak udah nggak ada semangatnya, mikir kenapa sih kok aku cuman segini gitu loh, sedangkan impian
sedangkan impianku tuh harus bahagiain keluarga gitu kan. Terus ya mbak, nah terus harus punya impian yang kuat pas saat lelah. Pokoknya gimana caranya aku harus bahagiain keluarga. Nah udah punya impian yang kuat kan, kita jadi ada rasa semangatnya sendiri di hati kita. Gimana caranya biar kita fight terus di bisnis NASA. Itu yang kedua. Ikuti apa kata Aplen. Jangan jadi ngeyelers ya teman-teman. Pengalaman saya dulu kan ngeyel di tahun-tahun pertama. Di tahun-tahun pertama itu ngeyel mau jualan pribadi lah, Superman lah, gini-gini. Nah, pokoknya apapun itu ikuti kata Aplen. Aplen itu ibarat orang tua kita di bisnis NASA gitu loh. Jadi tanpa Aplen kita tuh kayak nggak punya arahan ke depan mau gimana. Jadi tetap hormati Aplen kalian, ikuti kata Aplen, jangan jadi ngeyelers. Itu yang tips yang kedua ya teman-teman. Terus tips yang ketiga, ikuti pendidikan di NASA. Minimal home sharing kan sekarang bisa via online juga ya, kayak gini bikin live kayak gini juga bisa, soalnya lagi pandemi juga. Nah itu ikuti pendidikan, minimal home sharing, terus NDO, KDI, SMB itu udah luar biasa lengkap, tambah lagi boleh public speaking, itu juga bagus buat melatih mental kita biar pede ngomong di depan. Nah dengan ikutnya pendidikan itu bisa jadi buat pengalaman kita sama arahan kita tuh semakin jelas gitu loh, karena di pendidikan itu kan kita diajarin mentor-mentor yang udah sukses ya, jadinya insya Allah kesuksesan itu tinggal menunggu antrian saja gitu teman-teman. Terus tips yang keempat itu beranikan stok produk. Nah, stok produk ini sangat penting teman-teman, karena apa? Kalau kita nggak stok produk, kita pasti rasanya tuh lemes, mau jualan tuh, wah jualan apa ya? Mikirnya, wah nek ini masih nanti ngambil ke stokis, masih ongkir, masih gini-gini. Nah, daripada kayak gitu mikirnya, mending diubah. Tak stok produk, mumpung ada modal, mumpung uang bisa diputerin di dagangan, stok produk aja yang banyak. Stok produk itu yang yang barangnya cepat laku, jadi uangnya cepat muter. Misalnya kayak odol, sabun itu kan cepat habisnya, cepat muternya. Nah itu di stok aja, stok produk, karena stok produk itu adalah doa. Nah terus ya beranikan stok produk, yang keempat ya. Terus yang kelima itu marketing langit. Nah marketing langit itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya sholat tuh 5 waktu tepat di awal. Terus sesimpel itu sih, kalau kita mau minta rezeki, mau minta itu kan sama yang ngasih ya. Jadi nggak usah terlalu berharap sama konsumen, nggak usah terlalu baper, nggak usah terlalu ngarep-ngarep bakal closing gitu. Tapi kita tuh doa mintanya itu sama Allah, sama yang ngasih. Ibaratnya gini, misalnya dagangan teman-teman tuh lagi sepi, bilang aja gini ke Allah, ya Allah larisin dong sebisa kalian. Soalnya komunikasi kan nggak harus ya Allah formal gitu kan, enggak kan. Allah kan pasti denger kan isi hati kita. Bilang aja ya Allah daganganku lagi sepi, larisin dong, gitu aja. Itu pun udah sebagian dari doa kita gitu loh. Terus sama jangan lupa sedekah tiap hari Jumat itu bisa saling bagi-bagi Jumat berkah itu loh teman-teman, disisihkan dari hasil penjualan itu bisa, atau enggak
dikasih ke panti atau kemana gitu. Kalau saya mungkin sok tak titipkan ke ibu asrama saya dulu, kan dulu saya pas sekolah itu ya ada asramanya. Nah itu saling berbagi di situ gitu. Pokoknya eh, apa jangan berhenti buat berbuat baik sama terus sedekah, karena kita tuh nanam kebaikan nanti pasti bakal bakal berbalik ke kita juga gitu loh. Jangan pernah putus asa pokoknya. Terus yang keenam, itu terus berpikir positif. Nah, terus berpikir positif, jangan biarin pikiran-pikiran negatif itu merasuki kalian, karena itu bakal jadi bom diri sendiri gitu loh. Kalau kita udah mikir tiap pagi, misalnya pagi kan ada self talk ya. Self talk itu terapi diri sendiri. Alhamdulillah ya Allah, bangun dalam keadaan sehat, bernafas tanpa alat bantu, misalnya kayak gitu. Nah itu terus berpikir positif. Terus misal kayak ditolak atau apa, itu nggak usah baper, doain aja, terus berpikir positif. Kalau itu mungkin belum jadi gabung sama kita, belum jadi beli produk kita, itu karena belum ada uang gitu. Jadi jangan pernah doain yang jelek-jelek gitu. Mungkin cukup sekian sharing saya ya teman-teman. Mohon maaf sebelumnya kalau ada kekeliruan dalam menyampaikan. Dan saya buka sesi tanya jawab ya teman-teman. Sebelumnya saya mau ngadain giveaway buat teman-teman yang yang dengan baik bisa menyampaikan komentar terbaik atau kesan-pesan atau masukan buat saya. Nanti saya beri giveaway pulsa 50.000 buat dua orang ya teman-teman. Ya, saya buka sesi tanya jawab. Silakan yang mau ada yang mau ditanyakan. Selalu berpikir positif. Ya, Mbak, selalu berpikir positif. Pokoknya harus positive thinking. Kasih penyekat. Mbak Kurnia, ku boleh nggak ikut giveaway? Boleh Mbak, boleh, monggo. Mbak, gimana caranya rekrut member dan customer? Karena saya sudah coba rekrut tapi jawabannya selalu bilang nanti. Apa ada trik? Nanti. Oh ya, saya jawab ya. Gimana caranya rekrut member dan customer? Nah, ini tuh gini loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman kan mungkin udah paham banget ya sama bisnis NASA, tapi itu di luar sana orang-orang tuh belum tentu sepaham itu. Apalagi orang-orang tuh berpikir, wah ini tuh bisnis MLM, pasti cari-cari orang gitu kan mikirnya. Nah teman-teman itu cara nyampeinnya, pertamanya itu bilang aja, Mbak gabung yuk jadi resellerku, cuman jualan produk kok, gitu aja. Nah enggak, yang udah customer lama itu ditawari biar dapat harga lebih murah gitu dulu aja. Pokoknya jangan langsung dikasih tahu gini sistem gini gitu. Pertamanya diajarin jualan dulu aja, fokus ke jualan, nanti lambat laun baru dikasih tahu. Kayak saya itu loh, pelan-pelan sama Mbak Semati dikasih tahu, Mbak ini bangun jaringan gitu. Mbak, caranya gimana agar tidak minder dan malu buat promosi biar dapat jaringan?
Mindernya itu dalam artian apa ya Mbak? Minder dan malu. Soalnya kan kalau posting pun kadang kita udah diajarin kan sama upline-upline. Terus apa namanya? Kita bebas berkreasi kan, bebas berkreasi di sosmed. Nah, nggak usah malu Mbak, nggak usah minder. Nanti sama apa lama-lama itu saman bakal terbiasa buat prospek promosi itu bakal terbiasa. Semua itu diawali dari kebiasaan dulu. Kalau saman dari awal gabung udah males posting, udah males gini, ya itu namanya yang tadi negatif thinking itu loh. Jadi malah nanti kebakar buat bom diri sendiri gitu loh Mbak. Berpikir positif aja, pasti saman tuh bisa, nggak usah minder, nggak usah malu. Trik prospek paling mujarab menurut Mbak Apriana agar bilang ya tanpa tolak. Nah, ini teman-teman apa namanya? Prospeknya itu paling enak kalau saya ya. Kalau saya itu versi online ya. Tapi ya ada juga yang versinya offline langsung datangi ke rumah gitu, langsung dibawakan kit B gitu juga ada. Nah, saya versinya online. Senangnya kalau di online kita bebas apa? Bebas bebas ngomongnya itu ibarat kata mau mau prospek mau prospeknya itu dikasih jawaban antara ya atau tidak gitu loh, ya atau tidak. Misalnya apa, follow up kemarin udah tanya di follow up lagi. Nah itu dikasih tahu keuntungannya daftar itu dapat 3 produk terus bisa dijual lagi. Nah saman kalau beli ini nanti harganya jadi murah, terus nak dijual lagi apa untungnya juga lumayan toh. Masuk kayak gini saman rugi, digituin aja. Mbak, gimana cara rekrut member dari konsumen setia kita? Mbak Wardini Suryaningrum. Caranya yaitu Mbak, saman saman bilang aja apa namanya? Kalau daftar member, harganya nanti dapat lebih murah gitu. Cara rekrut member dari saya pengen stok produk tapi belum ada modal. Nah ini loh teman-teman, jangan selalu gagal fokus ya. Stok produk itu bisa dimulai dari kecil aja. Misalkan dari PGN pun 13.000 kan. Nah, stok produk aja mulai dari satu. Dari satu itu kan nanti diputarkan. Misal dijual di wilayah Jawa ya, di wilayah Jawa itu dijual 20.000. Kan untungnya 7.000. Itu besok buat kulak lagi, tinggal nambahin 3.000. 7 kali 13 26, tinggal nambahin 6.000. Nek misal belum bisa apa namanya? Belum bisa kulak banyak-banyak. Nah, yang order itu dimintain DP gitu. Jadi nih sama juga punya modal buat ngulak ke juga gitu. Apalagi udah punya downline, punya jaringan, itu wajib banget stok produk. Iya Mbak, kalau langsung dibilangin bangun jaringan langsung lari. Iya Mbak, soalnya kan nggak semua itu langsung seklik ya, seklik sama kita. Perlu ibarat bayi kan harus merangkak dulu, nggak bisa langsung berdiri, nggak bisa langsung jalan kan. Kita harus pelan-pelan kalau ngajarin downline itu. Kalau ngajarin, kalau mau rekrut member, closing nggak closing tetap posting ya. Bener Mbak, mantep, bener. Pokoknya ini wis mental-mental luar biasa. Gimana cara menyamakan bisnis ke lingkungan yang cuek dengan bisnis NASA? Nah ini Mbak, gimana cara menyamakan bisnis ke lingkungan yang cuek dengan bisnis NASA? Halo Mbak, kan dunia ini luas ya. Kita ada ribuan orang di luar sana. Jangan gagal fokus di lingkungan yang kayak gitu. Maksudnya lingkungan yang toksik gitu nggak usah direspon Mbak. Cari aja di luar sana yang masih butuh informasi dari potensi bisnis NASA. Mbak, gimana cara membuka mindset downline yang jualannya kenceng tapi nggak mau bangun jaringan, tiap diajak HS nggak mau hadir? Nah, itu juga ada sih teman-teman, beberapa downline saya yang kayak gitu.
Ya namanya juga seleksi alam ya, buat datang HS aja nggak mau ya, apalagi pendidikan. Nah itu selain biarkan aja dulu nggak apa-apa, saman otak atik kedalamannya, jangan gagal fokus ke orang yang nggak mau maju. Ibarat kita mendorong bis, kalau bisnya macet mogok yo kita nganu kan, kita yang capek sendiri toh, mosok bis mogok didorong-dorong terus, biar nanti lah jalan sendiri. Tapi tetap saman bimbing ya mbak, tetap diperhatikan jualannya juga, nanti lama-lama bakal kebuka sendiri kok mindsetnya. Sering ditolak bikin down mbak, sama mbak, saya dulu juga sering kok menghadapi penolakan. Jadi penolakan itu udah makanan saya sehari-hari. Alhamdulillah sekarang udah nggak baper sih buat ditolak. Buat ditolak itu kita kayak udah terbiasa gitu loh mbak. Kalau kita udah menanamkan mindset positif ya, pokoknya nek ditolak mungkin dia belum punya uang, belum punya modal atau gimana, toko doain yang baik-baik aja, nggak usah down mbak, masih ada upline. Pokoknya kalau sharing itu sama upline ya, jangan sama downline, nanti malah tambah apa, semangat tambah turun. Minder bisa muntaber, iya bener mbak, minder itu bisa membuat kita tergilas. Segala sesuatu jika dijalani maka akan terbiasa. Ya betul sekali. Boleh nggak kak kita kasih tahu selisih HDHK ke orang yang kita prospek? Kalau saya boleh, cuman kita ambil satu contoh aja. Misalnya buat prospek ya, kasih tahu aja gini, mbak sama nek beli NCX, misal ini customer ya, customer yang udah terbiasa beli di kita, mbak aku mau order NCX lagi gitu, tapi bonus order ya gitu kan, kadang sering ada yang minta gitu kan. Bilang aja gini, mbak sampean ki orang anu po, ora pengen oleh rego luwih murah po, nek nek pengen dapat harga lebih murah mending anu mbak daftar member gitu. Misal ya mbak, NCX ini dari tempat itu 110, nah dijual lagi 200 gitu, nggak apa-apa, kasih contoh satu aja ya teman-teman. Nanti misal kayak orangnya kepo lagi mbak, nah ini harganya dari tempatnya berapa gitu, daftar member aja dulu, nanti tak kasih tahu gitu aja mbak, rahmatin ya. Bagaimana caranya menjaga semangat agar tidak down saat ditolak calon member atau customer? Berpikir aja mbak, kalau di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan peluang informasi kita, nggak usah dibawa baper. Nanti nek dibawa baper itu malah menguras energi itu loh mbak, jadinya samen itu nek omone down, semangatnya turun, malah cuman sia-sia toh. Mbak, gimana ya caranya menjelaskan ke mitra yang awalnya itu sudah kencang banget jualannya dan sudah punya beberapa mitra, tetapi karena ada masalah di dalam keluarga dia terus tidur mbak, setelah di follow up bilangnya dilarang suami lanjut dinasah. Itu gimana cara menyikapinya ya mbak? Saya belum punya suami ya bu. Ya versi saya ya mbak Wiwin Nasa Sidoarjo. Versi saya datangin ke rumahnya mbak, datangin ke rumahnya terus sama silaturahmi aja, tapi silaturahminya tuh nggak usah nyinggung-nyinggung bisnis ya, nggak usah nyinggung-nyinggung bisnis dulu. Terus barangkali dia udah mulai plong nanti cerita apa gitu, nah baru samaan sentil dikit, mbak gimana kok sekarang malah nganu toh sama suami nenek, nggak boleh yo, tetep teko dijalani aja, tapi samaan dengan kata lain itu masih taat sama suaminya gitu mbak. Nek versinya Mbak Kurnia ya, Mbak Kurnia kemarin kayak gitu, tetap taat sama suaminya, tetap manut, cuman ya itu untuk pelan-pelan pengen bilang, nantilah suaminya bakal klik sendiri suatu saat. Prospek online langsung dikasih pertanyaan ya
pertanyaan ya apa setelah kita jelaskan ya Mbak? Maksudnya? Siapa tahu nanti kalau ada undangan yang lagi live. Doain ya Mbak Afir, Mbak semuanya. Siapa tahu dapat undangan apa? Mbak dolan saya ada yang manut mengikuti pendidikan online, beli buku-buku juga cepet ketika saya sarankan beli buku. Tapi ketika live streaming jarang dibilang, jarang sekali masuk kelas, lalu saya colok, tidak pernah hadir dan tidak pernah mengerjakan tugas. Bagaimana Mbak cara mengatasannya? Mbak Rahayu Weliarti. Sampaian WA pribadi Mbak Japri ditanyain, kenapa kok nggak mau masuk kelas live? Apa kendalanya? Mungkin karena kendala sinyal atau kendala lagi ribet ngurusin anak atau apa, nanti Saman kasih solusi. Itu videonya juga bisa diputar ulang gitu aja. Bisa diputar ulang terus kerjakan tugas karena kan buat kesuksesan kita sendiri. Bagaimana kata-kata yang rapat? Amin. Coba tak masuk ke grup reseller saya dulu untuk saat ini. Kalau langsung diajak member jawabannya tetap sama, nggak punya modal buat gabung member. Mbak Indahwati, bener banget Mbak. Saya juga triknya gitu. Saya open reseller dulu, terus nanti kumpulin reseller sebanyak-banyaknya. Kan hukum alam ya Mbak. Reseller itu belum tentu langsung mau gabung, kadang masih sering pengen jualan dulu gitu. Nah nanti lambat laun dikasih aja promo di grup reseller, siapa yang mau gabung member, terus syaratnya misal harus jualin NCX 3 biji gitu, nanti free member gitu bisa. Dunia tidak sempit, satu donan kabur akan datang beberapa donan yang benar-benar tepat dan fokus ingin sukses di NASA. Benar sekali, tekati kedalaman, betul. Dahsyat banget pesertanya ini, udah pinter-pinter ya Mbak. Kalau mau menanyakan ke konsumen mancing untuk order selanjutnya gimana ya? Nah, kalau versi saya nih, saya tanyain, halo Mbak, selamat siang, gimana kemarin pakai produk Moreskin Day Creamnya, cocok gak? Ada kendala nggak? Gitu aja. Ditanyain, dulunya pernah order apa, itu ditanyain, cocok nggak? Dan kasih contoh, betul. Mbak mau tanya bagaimana cara kita memberikan pengertian ke downline bahwa bisnis NASA ini harus diperjuangkan, tidak dicampur dengan bisnis lain. Nah, ini pelan-pelan ya Mbak, soalnya kan ibaratnya mungkin orang itu juga bisnis konvensional ya. Nah, saya kasih tahu aja kalau di NASA itu ada passive income, terus bisa diwariskan juga gitu. Sayang kalau passive income-nya nggak dibangun sejak sekarang, nanti tahu-tahu kartunya expired. Semakin dulu semakin maju, semangat. Ini udah ya Mbak, gimana caranya mengatasi mitra yang sudah ikut KFO tapi tidak pernah mau mengikuti materi KFO? Sampean japri Mbak, sampean japri, kendalanya apa? Mungkin sinyal atau apa gitu. Yuk semangat yuk, ayo semangat. Nur Afni, aku biasa Mbak ditolak terus, belum 1000 kali sih tetap maju terus. Calon diamond ini. Mas Nasiril, Mbak maaf mau tanya, bagaimana cara memprospek anak muda zaman now untuk memberikan info peluang yang pas? Nah, ini cocok juga sih buat anak-anak milenial sekarang, apalagi kan
zaman udah canggih ya, biasanya anak milenial itu malah apa lebih kreatif gitu loh, larinya itu lebih kayak sekarang ke TikTok kayak kayak gitu caranya, cara memprospek anak muda zaman now. Kalau saya kan biasanya tanya, oh ini bisnis apa toh gitu, kamu tuh bisnis apa gitu, terus saya bilang aku jualan produk produk skincare. Mau po jualan produk skincare biar dapat untung daripada cuman rebahan nggak dapat apa-apa, tak gituin soal. Terus apa namanya, terus nanti kan dia kepo, jualan produk skincare ah kok mesti target, nanti harus target tutup poin gini gini tuh. Enggak ya, itu apa namanya, jualan aja nggak apa-apa, nggak ada target kok, nanti cuman dapat untung dari hasil penjualanmu itu ya di kamu sendiri, aku nggak minta gitu. Nah nanti kamu kulaannya ke aku gitu, nek enggak apa namanya, sekarang pun skincare di produkku ini tuh laris banget, lagi booming boomingnya. Kasih tahu aja kayak La Coco, Luke, itu kan Moreskin. Nah itu kan brandnya itu di anak muda udah apa ya, udah familiar. Kasih tahu brand-brand yang udah familiar dulu. Kalau kayak NCE kan kurang tertarget ya, NCE kan familiarnya di ibu-ibu. Nah nek ke anak muda itu kayak lebih ke kosmetik, skincare kayak gitu. Ini kan masih muda, bagaimana cara memperlakukan calon konsumen yang seumuran remaja remaja SMA agar sadar bisnis. Nah, itu mbak, sama kayak saya tadi bilang aja, pokoknya bilangnya dulu tuh jualan, jangan bawa-bawa dikaitkan sama sistem dulu. Apa ya, soalnya yang dirasain anak muda itu kalau udah berbau-bau kayak gitu tuh malah kayak ilfil sendiri gitu loh. 1001 yang langsung klik. Jadi kasih tahu aja cara jualan dulu, nanti dapat untung. Jualannya skincare yang familiar, luka, kosmetik kayak gitu. Mbak Yeni, bagaimana Mbak cara Pean memotivasi diri sendiri kok cepat jadi stokis padahal masih muda juga? Ya Mbak, soalnya itu tadi, saya nggak mau kerja ikut orang lagi buat di apa, buat dibentak-bentak. Saya udah nggak mau. Terus yang kedua itu punya impian yang kuat, keluarga saya itu harus apa, dibahagiakan ya, dicukupkan lah finansialnya. Terus buat masa depan saya juga, ke depannya itu juga harus saya pikirin gitu. Terus kalau kalau pas lagi down, saya cuman mikir saya punya impian yang kuat kok, ngapain saya down gitu aja. Amin Mbak, semoga cepet ya nyebar undangan. Doain ya teman-teman. Hebat banget Mbak Apriana, belum menikah sudah sukses di NASA, pasti orang tuanya sangat bangga. Bismillah ya Mbak, alhamdulillah sih orang tua saya itu nggak pernah menuntut saya buat apa ya, buat jadi kayak orang lain. Harus jadi diri sendiri, sesuai passionmu aja. Kamu bisanya ini ya kamu harus apa, giat sama tekun di itu gitu. Jadi dari dulu tuh orang tua saya nggak pernah memaksakan saya, kamu harus kuliah gini 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 gitu. Soalnya dulu kan sempat saya mau kuliah ya teman-teman, cuman bapak saya tuh bilang, nek mau kuliah apa, bapak udah nggak bisa biayain kamu lagi, kamu cari cari uang sendiri buat biayain kuliahmu gitu. Jadi ya itu buat motivasi diri saya sendiri sih, mengerjakan tugas itu untuk kesuksesan kita sendiri. Betul Mbak. Mbak, gimana prospek temen yang belum nikah? Ya tadi Mbak, pengen pengen kasih tahu aja, jualan produknya skincare, produknya itu kekinian, sekarang lagi dicari banyak orang gitu aja. Memang apa ya, produk-produk kita kan emang booming banget di khalayak masyarakat tuh, udah familiar. Harus pede ya Mbak.
Gimana cara kita menyebarkan brosur agar mudah diterima, Mbak? Karena di tempat saya kebanyakan cuek nggak mau terima. Kalau saya misal ada yang order itu tetap tak kasih brosur, terus ditulisi kontaknya sampean gitu. Terus nanti biar dia kan meskipun cuman brosur ya, dia bawa baca, tapi nanti kan di situ di rumah dia nggak cuman satu orang, pasti ada beberapa orang, jadi oh iya ono produk liya toh, ini ada produk lain toh. Nah nanti bisa jadi itu peluang. Nah enggak, sama itu loh Mbak, fotokopi brosur buat sendiri, peluang peluang bisnis NASA gitu, terus dijelasin gini-gini jualan produk gitu, terus nanti disebar kok ditempel di jalan gitu, saya juga pernah dulu Mbak. Mbak mau tanya bagaimana cara menyemangati diri sendiri agar bisa konsisten satu bisnis di NASA aja. Mbak Fitri Yusiani, plan saya. Nah ini biar kita fokus di satu bisnis aja, diinget-inget aja kalau NASA itu tersistem ke depannya akan ada passive income, terus harus diperjuangkan karena benar-benar hasilnya itu dari HSHD aja udah kelihatan ya teman-teman, apalagi dikerjakan sama sistemnya gitu Mbak. Kalau sudah beli terus bilang nggak cocok, saya jawab harus telaten sampai nurut sampai 3 bulan pakai, tapi masih tetap ada perubahan, bagaimana itu Kak jawabnya? Kalau kalau ya namanya juga produk herbal ya, jadi produk herbal itu nggak bisa secepat produk kimia ya teman-teman, jadi dijelaskan aja kalau produk NASA itu produk herbal harus harus telaten. Terus misal kalau nggak cocok, mungkin pengaplikasiannya itu yang kurang tepat, jadi teman-teman harus banyak banyak baca, banyak pengetahuan biar pede sama konsumen gimana jelasin cara pakai produknya. Ini banyak banget yang tanya. Kemudian musikku ya. Udah dijawab ya teman-teman tadi, cara rekrut anak muda itu ya itu tadi, dikenalin sama produk-produknya itu sekarang lagi booming gitu-gitu aja. Mbak, kalau reseller biasanya dikasih harganya gimana Mbak? Kalau saya dari HD ke HK ya, misalnya NCX itu kan 200 harganya, nah itu dikasih harga 180 gitu aja nggak apa-apa kan, maksudnya nek di luar itu wis untung 20 lumayan. Nah nanti mikirnya Mbak itu kok untungnya lumayan, nah dari tempatnya berapa, nah sama jelaskan aja, barangkali orangnya mau daftar member sekalian gitu. Oke ya teman-teman, alhamdulillah semangat teman-teman tuh luar biasa banget. Mohon maaf ya kalau ada pertanyaan yang belum saya jawab. Pokoknya intinya itu, di sini saya tidak bermaksud menggurui. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Oh iya, nanti giveaway-nya saya pilih 2 orang ya dari kesan-kesan teman-teman yang menarik, nanti akan saya pilih. Sekali lagi, bagaimana cara menjawab customer yang bilang produk kita mahal? Sebenarnya itu nggak mahal sih Mbak, relatif dengan kualitas ya. Jadi jelasin aja produk kita itu nggak mahal Kak, sesuai kualitas, karena kualitas itu
gratis kita itu udah mendunia, produknya pun laris di pasaran. Kalau pingin dapat harga murah ya daftar member aja gitu. Alhamdulillah ya teman-teman, mungkin cukup sekian sharing saya kali ini. Ditunggu ya kesan-kesannya, kesan-pesan dan masukan buat saya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.